Shalom. Halo semuanya, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita sembah Tuhan, telah meninggikan Tuhan, telah mengagungkan namanya. Kami bersyukur Tuhan bagi hari ini, Yesus. Karena segala pujian hormat kami bagi nama Tuhan. Segala pujian sembah kami bagi nama Yesus. Tuhan yang memulihkan setiap kami. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan,
memulihkan setiap kami. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Engkau yang Tuhan yang menuntun setiap kami. Tuhan, haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, yang Engkau Tuhan.
Sekeliling kami ada karena Engkau. Kami bersyukur buat kemurahan yang Tuhan curahkan bagi kami. Dan hari ini kuduskan kami karena Engkau kudus Tuhan. Sehingga ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Urapi kami dari awal sampai pada akhirnya. Sehingga kesungguhan hati kami boleh datang kepada Tuhan. Mempersembahkan seluruh kehidupan kami di mezbah-Mu dalam ibadah hari ini. Urapan Allah turun bagi kami. Bagi para pelayan-pelayan yang melayani dalam nama Yesus, Tuhan menurunkan urapan bagi kami semua. Musik singer liturgis, urapan itu terus mengalir bagaikan aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Kuasai kami semua ya Tuhan. Kami kembali dengan satu kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan. Jamah seluruh jemaat-Mu pulang dengan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami percaya roh jahat sudah Tuhan singkirkan dari kami. Dan kami akan buka ibadah kami atas nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Bisa lambaikan tangan kanan kiri. Bersama shalom. Haleluya. Masih semangat bersama berdiri. Amin. Kita mau memujikan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Yeah.
Kita percaya ketika kita bersama Tuhan, Tuhan menopang setiap kita, Tuhan mengangkat tangannya untuk menolong setiap kita. Ketika hujan-hujan hari ini, Tuhan bangkit. Dari awal tadi, terima segala pujian Tuhan bagimu ya. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa kami balas kasih? Ketika saya menjalani untuk ketika kemarin, puji Tuhan, proses sidang TA tugas akhir kami selalu berjalan dengan lancar, dan semua itu bukan hal ini rancangan Tuhan yang luar biasa gitu. Tuhan udah merancangkan itu dari awal, tapi kadang sayanya yang nggak tahu gitu. Sayanya yang nggak ngerti. Jadi ketika kemarin sidang kayak, oh Tuhan udah siapin semua loh gitu. Tuhan udah kayak, oh, Tuhan suruh begini. Awalnya nggak kepikiran gitu, awalnya nggak, kok gini sih Tuhan, tapi oh dengan itu saya belajar gitu, bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan setiap kita. Kadang kita memikirkan, kita merancangkan hal yang mungkin yang keinginan kita gitu, tapi Tuhan mau yang terbaik buat kita. Dan puji Tuhan, selama perkuliahan Tuhan juga selalu menolong saya, bukan hanya sekedar di dalam perkuliahan, tapi di dalam organisasi, di dalam menjalankan kuliah. Tuhan selalu ada bersama saya. Dan saya percaya ketika saya dipanggil untuk kuliah tahun mungkin telat gitu kan, tapi buat Tuhan nggak ada yang telat kok. Buat Tuhan nggak ada apa sih itu telat gitu, apa sih itu gagal, nggak ada. Dan saya percaya ketika Tuhan merancangkan sesuatu itu pasti indah pada waktunya. Haleluya. Kita siapkan hari kita berfirman Tuhan. Tuhan, kami rindu, kami bersiap Tuhan, hati kami rindu. Kami rindu Tuhan Kau hadir. Tuhan, kami rindu memulihkan setiap hati kami. Tuhan, kami rindu membentuk setiap kami melalui firman, melalui Kau berbicara bagi setiap kami saat ini Tuhan. Karena pujian Tuhan berimu. Tuhan, aku rindu manusia. Tuhan, aku siap mempersiapkan.
Yesus yang memanggil dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, sehingga pengajaran yang datang dari Tuhan, pengajaran yang menguatkan kami untuk kami menghadapi situasi dunia yang bertambah buruk. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami ada karena seizin Tuhan. Kemurahan dan anugerah-Mu terus menyertai langkah hidup kami sampai pada hari ini. Berkati jemaat-Mu, berkati roh mereka hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bila kanan kiri. Shalom. Terima kasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur sampai kepada hari ini. Kita ada di dalam anugerah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk firman Allah yang ditaburkan pada pagi hari ini, yang masih saya ambil di dalam, tetap di dalam kitab Imamat yang belum beranjak karena minggu lalu itu nggak selesai, ya. Boleh tolong Pak Heri ya, sudah jadi bapak ya, bukan anak muda lagi, tembakkan ke depannya. Imamat 19 ayat 31. Kenapa saya mengulangnya? Saya mau jemaat itu lebih ngerti, karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang memang roh yang jahat itu berkeliaran, mencari siapa yang bisa diterkamnya seperti singa yang lapar. Baiklah, kita baca bersama-sama 31 dari pasal yang ke-19. 1, 2, 3. Belum ya? Oh udah. 1, 2, 3. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh ramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis kalam mereka. Akulah Tuhan Allahmu. 20 ayat yang ke-6. 2, 3. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan saja kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini firman datang dari Tuhan, bukan tulisan dan perkataan para nabi, tapi Tuhan berfirman bahwa umat Tuhan harus hati-hati. Umat Tuhan harus jaga hati. Umat Tuhan harus berpegang teguh pada firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita ini. Karena lingkungan kita seringkali dipakai oleh kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang merusak iman kita kepada Tuhan. Di dunia ini hanya dua macam roh yang ada. Satu, roh Allah yang tidak pernah menekan kita, roh Allah yang membebaskan kita, roh Allah yang menguatkan roh kita, roh Allah yang membimbing kita, roh Allah yang tidak pernah merancangkan kejahatan bagi kita. Tapi roh dari kuasa Lucifer dengan pengikutnya itu selalu membuat apa? Perbantahan, membuat permusuhan, menguasai jiwa kita sampai kita nggak bisa rasakan anugerah Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ya, kita lihat ayat ini berkata, kembali ke ayat yang ke 31:19 tadi, pasal 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah. Berpaling itu begini, kalau saya lagi jalan mau lurus, kemudian saya ada dengar suara, saya belok, saya balik lagi, saya diam di situ, saya mulai hidup di situ. Nah, itu namanya berpaling, ya. Jadi dari jalan yang saya mau tuju, saya belok, itu berpaling. Nah, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Di sini tidak dikatakan janganlah
kamu berpaling kepada arwah atau roh-roh orang mati. Enggak ditulis seperti itu di sini. Semangat banget itu. Suaranya sampai melengking. Ya, jadi tidak ditulis di sini roh-roh arwah itu roh-roh orang mati. Hanya di sini ditulis janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Nah, arwah ini apa? Ya, arwah ini adalah roh iblis. Arwah ini adalah roh setan, bukan roh orang mati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kenapa tidak ditulis roh orang mati atau arwah itu ditujukan kepada roh orang mati? Karena roh orang mati beberapa minggu lalu saya sudah katakan, roh kita, roh manusia hidup di bumi ini, ingat loh, itu datangnya dari Tuhan, sangat berharga. Ya, waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, manusia itu seperti boneka yang gak bergerak. Tapi Allah datang supaya dia hidup, memberikan hidup ke dalam manusia melalui roh Allah. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena roh manusia itu berharga. Kita ini berharga, tubuh, jiwa, roh kita ini berharga di hadapan Tuhan. Karena kita berharga, Tuhan tidak berkata dalam firman-Nya, roh manusia yang berkeliling di dalam dunia orang hidup. Kita ini dunia orang hidup. Ya, yang ada adalah kuasa-kuasa roh jahat yang berkeliling. Kita kembali lagi untuk mengingatkan supaya kita tahu yang berkeliling itu benar-benar setan. Coba tolong bacakan Ayub 1 ayat 7. Di depan di perjanjian lama. Boleh yang mau bacakan? Silakan baca. Udah dapat kan? Kalau nggak depan tuh kelihatan. Ayub 1 ayat 7 firman Tuhan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayub 2 ayat 1 dan 2. Ayub 2 ayat 1 dan 2. Silakan baca juga. Ayub 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Ya, kita lihat. Yang datang ini, yang ada ini adalah iblis. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang diciptakan Tuhan, saya katakan semua baik, dan yang Tuhan siapkan buat saudara juga semua baik. Amin. Tidak ada rancangan Tuhan buat kita itu sengsara. Tidak ada rancangan Tuhan itu buat hidupmu hancur. Apa yang datang dari Tuhan itu semua baik. Tapi yang datang dari iblis, dia akan menghancurkan. Buktinya kita lihat Kejadian 1 ayat 1. Coba baca, saudara baca. Ini kita pelajaran ya. Kejadian 1 ayat 1. Itu dapetnya gampang, biar depan belum ada. Kita udah bisa buka Alkitab. Karena Kejadian itu depan banget. Silakan baca Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu lihat Kejadian 1 ayat 2. Gantian baca. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan walau melayang-layang di atas permukaan air. Ya, yang saya mau katakan dalam Kejadian 1 ayat 1 ini, bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan kita tuh Tuhan yang sempurna. Amin, setuju? Ya, Tuhan kita Tuhan yang tidak bercela. Tuhan kita Tuhan yang sangat-sangat sempurna, saya katakan. Kalau Tuhan sempurna, ciptaannya pasti sempurna. Saudara yakin bahwa ciptaannya sempurna?
Kalau nggak sempurna, saudara tuh hidupnya nggak di sini, di sini. Jadi kalau kita jalan hujan, debu masuk, aduh bahaya besar buat kita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan langit dan bumi yang sempurna. Memang saat itu belum ada manusia. Yang ada Allah menciptakan, menyelesaikan ciptaannya langit dan bumi dengan segala kesempurnaannya. Jadi antara ayat 1 dan ayat 2 itu mempunyai tenggang waktu jutaan tahun lamanya. Tapi kan tidak dirinci satu-satu supaya kita tidak bawa Alkitab terlalu gede, sulit untuk membawanya. Ayat 2 kita lihat bumi bercampur baur, tidak ada apa-apa di dalamnya. Yang ada adalah kegelapan. Jadi kegelapan menudungi bumi itu, samudera raya dalam kegelapan. Di sana tidak ada penerang. Gelap mengerikan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama tadi saya katakan semua sempurna. Bahkan tidak ada yang tidak sempurna di Kejadian 1 ayat 1. Tapi iblis datang merusak, mengacaukan. Ya, kalau saudara bikin kue adonannya udah bagus, itu datang orang lain dia masukkan lagi campurannya nggak bener, diaduk jadi hitam, jadi rusak dan jadi jelek. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa? Karena iblis tahu ketika Tuhan merancangkan yang baik dan bumi ini untuk manusia, dia akan menghancurkan hidup manusia. Bahkan sampai hari ini manusia itu adalah target dari kuasa kegelapan. Iblis mau hidup kita tenggelam, hidup kita menderita, keluarga kita hancur. Iblis mau usaha kita hancur. Iblis mau semua yang terburuk bagi kita. Tidak ada yang diberikan oleh iblis itu baik bagi manusia, tidak ada. Apa yang dikasih oleh Tuhan, oleh iblis ke manusia, dia punya tujuan untuk mengikat. Maka firman Allah katakan, waspadalah, iblis akan datang seperti singa yang kelapa. Mangsanya bukan hewan, tapi mangsanya manusia, jiwa manusia. Waktu iblis mengacaukan Kejadian 1 ayat 2, sampai semua kacau, Tuhan harus memperbaiki kembali supaya yang nanti diam di dalamnya itu diam dengan damai sejahtera. Itulah rancangan Tuhan bagi manusia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, iblis terus mengincar. Ketika perbaikan dan semua tata surya sudah diperbaiki oleh Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat iblis datang lagi. Dia merusak manusia yang ditempatkan Allah di Taman Eden itu, sampai mereka harus keluar dari taman itu. Bahkan sampai hari ini iblis itu kejar terus setiap manusia. Saudara yang kekasih jemaat Tuhan, yang Tuhan berkati, kita berada di hidup, sudah berada di sangat-sangat terakhir. Dan iblis juga gak akan pernah senang. Dia mau menjatuhkan banyak hidup manusia. Kalau dia tidak bisa jatuhkan dengan situasi dunia ini, dengan ekonomi dan sebagainya, dia jatuhkan manusia dengan perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Jemaat Tuhan, apa yang saya lihat, apa yang saya pelajari dan saya alami, saya melihat mengerikan sekali. Sekarang iblis bekerja lewat apa? Iblis bekerja lewat teknologi. Kita ini hidup di zaman teknologi. Contoh, gak mungkin kita gak punya HP, ya kan? Semua kita pasti butuh yang namanya HP. Tapi tahu gak kalau iblis itu masuk di tengah-tengah teknologi, dia tidak pernah akan berhenti sampai kapan? Sampai kita wahyu digenapi dan Alkitab berkata, langit dan bumi akan lenyap dan semua orang menghadap hadirat Tuhan, tahta Tuhan untuk diadili, baru berhenti sampai di sana ketika mereka dicampakkan ke dalam neraka atau lubang yang tidak pernah orang-orang percaya bisa masuk ke dalamnya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak saudara sekalian, ayo, yang kita butuhkan di tengah-tengah dunia ini sampai hanya kebutuhan, tapi kita tidak terikat dan tidak
tidak memberhalakan, ya, tidak memberhalakan apa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Minggu lalu saya sudah berkata bahwa jangan berpaling kepada arwah, kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dengan demikian menjadi najis karena mereka akulah Tuhan Allahmu. Tuhan gak mau kita itu manusia itu hancur dan menduakan kepercayaan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang ini kan saya bilang minggu lalu bahwa wah, apalagi di kalangan orang yang punya banyak uang, para artis sedang mengalami kegoncangan yang besar. Saya membaca satu artikel berkata begini, pemilik 340 boneka itu nggak bisa tidur sampai pagi hari setiap hari karena dia harus berbicara dengan siapa? Dengan boneka peliharaannya. Padahal boneka peliharaannya itu sudah ada suster yang jaga. Itu kerja yang paling enak. Satu suster digaji dengan nilai, minggu lalu saya bilang 10 juta. Itu ada 3-4 suster yang pelihara boneka roh namanya, boneka arwah. Nah itu bukan arwah manusia, tapi arwah itu dinamakan arwah dari setan. Pertama kelihatannya lucu ya, bagus ya. Bahkan mereka bilang, pemilik boneka ini bilang begini, saya semenjak memelihara boneka arwah ini, saya bisa sholat. Waduh, saya berpikir kalau dia nggak piara boneka itu dia nggak bisa sholat. Tapi ketika dia piara, boneka itu mengajak dia sholat bersama-sama. Coba kita pikirkan, mengerikan bukan? Sangat mengerikan. Dan akhirnya mereka bercerita, kalau saya tidak mengajak boneka-boneka saya itu bermain, saya tidak mengajak ngomong, saya nggak bisa tidur, saya diganggu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena roh yang punya ini udah terikat, dia nggak tahu kalau itu membinasakan dia pada kemudian nanti. Tapi apa yang datang dari Tuhan nggak pernah kayak gitu. Kalau saudara nggak bisa tidur, silakan berdoa dalam nama Yesus, biar saya bisa tidur dan tenang dengan Tuhan. Tidur dengan tenang. Saya kemarin pergi rapat, kami bertekad begini, karena rapat kami cuma 1 hari, itu kami harus fullkan sampai tengah malam, sampai pagi, sampai jam 10 lagi pagi hari, semua harus selesai. Jadi program-program yang harus dirancangkan semua harus diselesaikan dalam saat yang singkat. Nah, malam hari udah jam 12, sudah lewat jam tidur saya mulai pusing. Tapi saya berdoa, saya bilang, Tuhan, biar kami semua bisa tidur nyenyak. Begitu kena tempat tidur, kami tidur nyenyak sampai pagi hari, bangun dengan tubuh yang sehat. Dahsyat kan Tuhan? Nah, kalau saudara nggak bisa tidur, nggak usah bilang begini, Alkitab ini obat tidur, saya baca Alkitab dulu deh, taruh Alkitab di bantal, terus saya tidur. Itu nggak benar. Yang benar saudara berdoa supaya bisa tidur, bangun dengan tubuh yang sehat. Pasti Tuhan dengar. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini cara Tuhan bekerja pada akhir-akhir ini. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Karena iblis itu nggak takut, saudara apain juga nggak takut kecuali saudara pakai iman firman dalam nama Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus ada di padang belantara, tidak makan dan tidak minum secara tubuh, dia lemah, dia lelah, butuh minum, butuh makan, tapi saat itu memang dalam keadaan tidak makan dan tidak minum. Iblis bilang apa? Kalau kamu anak Allah, jadikanlah batu-batu itu menjadi makanan, ya kan? Jadikan itu menjadi roti, makanlah, kan engkau berkuasa. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ada tertulis dalam firman Allah. Jadi firman ini kekuatan bagi kita untuk mengatasi kuasa-kuasa jahat. Amin. Ya, jangan kalau dengar bunyi-bunyi, ada yang meninggal dan sebagainya, kita malah cari-cari pelindung pada saat itu. Oh
semua itu nggak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus, kalau ada roh-roh yang nggak benar datang buat kita nggak damai sejahtera, itu roh jahat. Maka jangan pernah datang kepada roh peramal. Kita ini kadang-kadang nggak terasa. Kita nggak terasa gini. Bener ini orang ini dari setan, dari Tuhan nggak kelihatan. Misalnya di satu mall ada mesin yang kau tempelkan tangan aja udah bisa tahu nasibmu kayak apa gitu. Nah itu elektronik yang membahayakan. Ada seorang wanita bilang begini, Bu, aku nggak percaya, aku nggak datang dengan setan. Satu kali teman baikku bilang begini, kamu kan teman baikku, tolong dong anterin aku dong. Kemana? Aku mau pergi kepada peramal. Aku mau tanya nasibku nanti. Aku mau tanya suamiku lagi ngapain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika mereka mulai pergi, yang anak Tuhan ini ada di belakang yang temannya ini. Mereka mulai bertanya, dikatakan kamu gini. Dia nggak ikut tadinya. Dia nggak ikut-ikutan, tapi dia dengar. Lalu anak Tuhan ini, si dukun ini bilang gini, oh kamu Neng cantik banget kamu ya, sini saya coba lihat tanganmu. Nggak dikasih apa-apa, cuma lihat jari tanganmu. Sini saya lihat jari tanganmu. Ya dia nggak enak ya. Di depannya ada dukun yang minta jari tangannya, telapak tangannya dilihat, dia nggak enak, dia kasih lihat. Lalu dia bilang gini, nih dari ramalan tanganmu, bahwa nanti suatu hari rumah tanggamu akan hancur. Suamimu akan nikah lagi. Nah, goncang nggak yang dibilang orang Kristen ini tadi? Dia diam, dia pulang, dia mulai berpikir, masa iya ya, padahal keluarga baik-baik. Sampai kalau suaminya pulang kantor, jam 5 nggak sampai rumah, dia mulai teleponin, dia mulai kejar terus dengan handphone gitu ya. Pulang suami bilang, kenapa kamu teleponin saya masih di jalan, saya bawa motor, tahu di jalanan nanti bahaya. Wah, nggak percaya. Pokoknya mulai hari itu nggak ada lagi damai sejahtera. Kenapa? Karena dia sudah berpaling kepada roh-roh peramal. Dan keluarga baik-baik ini di kemudian harinya mengalami kehancuran, anak-anak hancur, semua hancur. Iblis sangat mengikat, iblis sangat mengerikan. Iblis berusaha dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, lewat penyakit, lewat ekonomi, lewat semuanya, supaya manusia jangan hidup damai di bumi. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jaga hatimu dari segala yang patut dijaga, karena disitulah Allah mau bekerja dalam hidupmu. Amin. Ya, jaga hatimu, jaga pikiranmu, serahkanlah segalanya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Apa yang datang dari iblis, pencuri datang mencuri, pikirannya dicuri, damai sejahtera dicuri. Tujuannya apa? Untuk pencuri datang mencuri, membunuh. Membunuh ini dengan apa? Saya katakan dengan segala yang ada di tengah-tengah lingkungan kita. Dengan tujuan apa? Rohnya biar mati. Kalau roh kita sudah mati, kita sudah merasa putus asa, itu namanya kematian yang membinasakan. Bisa nggak? Bisa. Saya perhatikan melihat orang bunuh diri, dan 2 tahun lalu tuh ada murid saya bunuh diri. Waktu saya coba selidiki, kok dia bunuh diri? Anaknya cantik, anaknya enggak jelek, cantik ya, anaknya pintar. Tapi suatu sore itu saya itu seperti orang bermimpi gitu. Saya belum pulang, saya masih di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, Pak Lurah saya itu kenal dekat dengan saya di sana. Dia bilang, Bu Maria,
Bu Maria punya murid namanya ini ya. Iya. Kenapa saya tanya? Ibu datang dari puskesmas dekat kelurahan. Emang kenapa Bu? Benar nggak itu murid ibu? Dia bunuh diri loh Bu. Udah gadis udah. Waktu itu akhir tahun naik ke kelas berikutnya, berarti udah besar. Anak itu sekitar 17-an tahun. Mana mungkin iya, kata Nura. Akhirnya saya pergi. Saya kaget, dia luar biasa. Benar-benar dia bunuh diri. Itu pekerjaan siapa? Pekerjaan iblis. Kenapa? Karena rohnya mati. Maka kenapa gereja menyarankan kepada setiap orang, hidup ini berat. Itu Alkitab katakan, hidup ini berat. Maka hiduplah di dalam firman Tuhan. Firman ini yang akan menguatkan roh kita. Kalau firman gak ada di dalam kita, gak cukup. Saudara dengar firman Tuhan seminggu sekali, gak cukup. Firman ini akan menghidupkan rohmu, menguatkan rohmu, membuat engkau melihat bahwa Tuhan hidup dan memelihara engkau. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pesan mimbar hari ini kepada saudara. Banyak hal yang saya hadapi di tengah-tengah dunia yang dimana saya layani. Saya sedang berdoa buat satu anak remaja. Sangat menyedihkan. Anak remaja ini udah kayak orang aduh, setengah lah kalau saya bilang. Nah, kebetulan anak ini sekolah tempat saya. Beberapa minggu dia nggak masuk. Saya pikir karena pandemi. Karena pandemi ini kan anak sekolah mulai goncang ya. Ada yang masuk, ada yang enggak sekarang ini. Bahkan ada yang sama sekali belum bisa masuk. Nah, saya telepon ke orang tuanya. Di mana anak ini? Kebetulan nama anak itu anak orang Tionghoa, namanya Xiaoren. Bu, Xiaoren kenapa aku nggak masuk? Bentar lagi kan mau ulangan. Ibunya bilang, Bu, kalau ibu lihat dia, ibu sedih deh. Saya pikir kenapa? Saya nggak bisa ngomong lagi Bu, sangat sedih gitu. Nah, saya coba sempatkan diri untuk lihat dia. Ya deh Bu, saya datang deh, coba saya mau lihat kenapa dia. Saya datang ke tempat dia tuh bukannya sakit tipes, sakit muntah berak, sakit corona, enggak. Dia itu duduk di bangku, di meja, cuma begini aja kerjanya, semua rambutnya ke depan. Saya bilang, Xiaoren, kamu lihat ibu sini Xiaoren. Dia nggak mau lihat saya, badannya diginiin. Mamanya juga bilang, udah kepalanya diangkat, nggak mau dia. Kepalanya terus di meja. Saya tanya dia sakit apa ya Bu? Mamanya bilang, sebenarnya dia nggak ada sakit, saya udah bawa dia ke dokter. Lalu kenapa dia? Dari bangun tidur, main HP, sampai pagi hari lagi, tidur, bangun, makan, main HP. Bahkan suruh mandi juga males. Wah. Sedangkan sekarang dunianya dunia elektronik kayak gitu. Dulu saya keras, sama anak didik juga saya keras. Itu kalau mereka bawa HP di kelas saya ambil, saya taruh di kantor. Pulang ngantri mereka ambil HP pulang. Saya tidak boleh mereka main itu di sekolah. Tapi ketika pandemi terjadi di negeri kita, iblis mulai bekerja lewat alat-alat elektronik. Sampailah saya melihat peristiwa yang kayak gini. Apa nggak menyedihkan? Menyedihkan. Saya bilang ke mamanya, Bu, dia jangan dibawa ke dokter biasa, coba dibawa ke spesialis, psikolog dan sebagainya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, pada akhirnya dia mengalami apa? Ketegangan otak saraf itu sudah mulai rusak. Jangan bermain-main. Matanya pun sudah harus pakai kacamata yang lebih tebal dari saya pakai. Jadi jangan main-main. Saya mau bilang dengan ibu-ibu nih yang bapak-bapak punya anak kecil, batasi. Ya, jangan anaknya nangis minta HP langsung dikasih. Hati-hati. Karena apa?
anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita, kita harus hantar mereka sampai kepada akhirnya mereka bertemu Tuhan dengan baik. Bukan gagal di jalan. Jangan bilang gak apa-apa. Ini cara iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Bagi kita semua juga, itu alat cuma perantara, ya, hanya lewat. Jadi jangan kita hidup bergantung kepada alat yang seperti itu. Yuk kembali ke Tuhan, berharap kepada Tuhan yang datang dari Tuhan, tidak pernah membinasakan kita, tidak pernah membuat kita susah. Dan menurut pengamatan saya, anak ini rusak. Rusak apa? Rusak pikirannya, rusak otaknya. Karena dia tidak lagi mau berkomunikasi dengan orang lain. Ketika pandemi datang di tengah-tengah, kenapa ini? Tolong Sen, kedengeran nggak? Oh, saya nggak dengar dari depan, maka saya bingung. Oh ya udah, thank you gitu, Sen. Ketika pandemi ini datang, terutama anak-anak, karena saya bekerjakan di bidang anak-anak, saya sedih lihat mereka. Kenapa? Hubungan sosialnya sudah mulai hilang. Hidup sehari-harian di kamar, nggak kenal orang lain. Ada anak kecil malah lihat orang lain takut. Ini baru 2 tahun, belum banyak. Mengerikan kan hidup seperti ini. Kita berdoa, Tuhan tolong corona mulai hilang, banyak orang-orang yang hilang dari lingkungan kita karena kena. Datang lagi corona baru. Tapi puji Tuhan, saya lihat corona baru nggak mematikan. Tapi juga tetap ya kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan berdoalah. Itu yang firman Tuhan katakan pada saudara pagi hari ini. Terutama dari semua daya kuasa roh-roh jahat. Sekali lagi ada yang tanya, Bu, saya kan punya keluarga, punya orang tua. Saya juga punya keluarga, punya orang tua. Boleh dong Bu, saya datang ke kuburan. Ini masalah arwah ya. Boleh nggak Bu datang? Boleh aja. Kayaknya baterai di sini deh. Tuker dulu aja dengan yang singer punya tadi mana? Apa kabelnya ya? Cek. Ya. Ya udah, suara saya bisa sampai ke belakang ya. Nyambung di sini sedikit, nggak apa-apa. Itu cara iblis mau ganggu supaya firman-Nya berhenti. Sebentar lagi memang sudah waktunya berhenti. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, dia Tuhan, yuk sama-sama Tuhan katakan pada pagi hari ini, berjaga dan berdoa. Kita mulai dari lingkungan kita untuk menjaga roh kita agar roh kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Saya menganjurkan kepada saudara, pakailah alat elektronik untuk kita bisa dengar firman dari sana, untuk kita bisa ikut nyanyian dari sana. Karena kadang-kadang kan kalau kita menyanyi sendiri gak enak. Ada yang bilang, Bu, suara saya gak enak gitu. Tapi kalau dibantu mungkin itu saudara bisa menyanyi. Dan ketika engkau menyanyi, nyanyilah dari hati di hadapan Tuhan. Pakailah alat elektronik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jangan untuk sehari-harian gak ada HP aku gak bisa hidup. Dulu zaman kami masih zaman kuno, gak ada HP, kami semua sehat hidup sampai hari ini. Jadi itu alat, pakailah bukan buat kita jatuh ke dalam dosa, tapi buat kita dapat memuliakan Tuhan.
Nah, kiranya tadi saya ada bicara sedikit, boleh nggak kita pergi ke kuburan? Boleh aja. Kan biasanya orang-orang Kristen tuh suka nyekar ya, namanya nyekar pada bulan Desember ya, di daerah dimana itu juga sama kayak orang mau Idul Fitri, itu kuburan penuh ya dengan orang-orang yang nyekar gitu. Tapi kayaknya bukan nyekar biasa. Mereka nyekar sambil mereka berdoa. Berdoa di depan kubur itu boleh nggak, Bu? Sekali lagi, mungkin saya nggak akan khotbah ulang, tapi kebetulan saya masih ingat pagi ini, jadi saya bilang silahkan engkau nyekar. Nyekar doang. Yang namanya nyekar itu bukan berdoa ya. Nyekar itu kita nih, misalnya saya nih, saya pernah punya suami gitu. Nah, bapak dari anak-anak, saya hargai bahwa memang kita punya garis keturunan dari sana. Sekarang dia udah nggak ada, dia dikubur. Boleh nggak kita bersihin kuburnya? Boleh. Silakan bersihin. Boleh nggak kita kasih air? Nah, airnya ini buat apa? Kalau kita kasih air supaya tanaman di atas kubur ini hidup, silakan. Tapi bukan kita kasih air itu supaya orang matinya bisa minum, nggak ada yang seperti itu. Boleh nggak kita siram kembang buat makanannya? Bukan. Ada orang yang belum kenal Tuhan bilang gini, Bu, saya kan bukan orang Kristen. Ya, suatu hari nanti kalau saya meninggal, mau nggak ibu kuburin saya? Kenapa kamu ngomong begitu? Iya, karena kalau saya dikuburin dengan agama saya, repot, Bu. Kalau ada yang mau kasih makan saya, kalau enggak saya kelaparan. Waduh, berarti orang ini memang belum mengerti tentang hidup. Saya bilang, saya mau kubur kamu, tapi hari ini kau buka hati membuat Tuhan terima Yesus jadi juru selamatmu, supaya kamu gak usah makan di dunia orang mati. Silakan kamu mau kembang. Orang Kristen bukan, dia bilang begini, enak Bu kalau kubur secara orang Kristen. Kenapa? Makanannya kembang, harganya gak mahal. Siapa aja bisa ngasih katanya, harganya gak mahal. Saya bilang, dia gak makan kembang, gak ada lagi orang mati dalam kubur. Itu tubuhnya yang dikembalikan, karena hidup kita nih dari bumi ini kalau gak dikubur, misalnya saya mati, saya gak dikubur, baulah seluruh gereja ini. Lalat akan datang, menyusahkan, membuat penyakit baru. Nah, saudara yang kekasih, boleh nggak kita nyekar? Silahkan, selama engkau tidak berdoa di depan kubur orang mati. Minggu lalu saya tinggal ulang supaya diulangkan, firman Tuhan bilang diulang-ulang bertambah ngerti. Yang saya bilang, saya bertemu dengan pemuda-pemudi waktu saya nyekar. Kamu ngapain di sini? Tadi saya lihat kamu berdoa ya. Iya, Bu. Kan ini mama saya. Kamu doain apa? Saya bilang begini, Ma, saya mau nikah nih. Ini pacar saya yang jadi suami saya nanti. Saya mau nikah. Restui saya dalam pernikahan saya. Saya bengong lihat dia ngomong kayak gitu. Kenapa? Itu bukan tempatnya. Saya bilang, kamu salah. Nah, yang kayak gini nih yang gak boleh. Saya itu kalau ke kuburan Jomblo sampai hari ini, ada satu ibu Kristen, lebih tua dari saya. Ibu ini nggak pernah beranjak loh dari kuburan Jomblo. Silahkan pergi di Jomblo, kalau saudara lihat di Jomblo Blok A itu ada satu makam, namanya Wawan. Itu kasus tragedi Trisakti 98. Sampai hari ini ibu itu nggak pernah beranjak. Jadi ibu ini kerja karena anaknya cuma satu itu. Pulang kerja, dia mampir ke kuburan itu sampai gelap, dia baru pulang. Sedih ya. Sebelum dia kerja pagi hari, dia mampir lagi, dia kasih bunga. Jadi bunganya itu
segar terus, nggak segar. Kalau dia udah pulang kerja, dia pasti duduk di kuburan anaknya sampai makan, dia beli makanan, dia makan di situ. Saya lihat, kenapa saya bisa tahu ibu ini? Karena berapa kali saya kubur orang meninggal dan berapa kali saya datang ke kuburan itu, saya melihat dia. Lalu pada akhirnya saya nggak bisa tahan, saya bilang gini, saya mau tegur ibu ini. Saya samperin dia, Bu, selamat sore, kenalan yuk Bu. Dilihat aja dengan saya, dia nggak pakai bicara, dia lihat, Bu, ibu orang Kristen kan? Iya. Mau nggak ibu dengar saya ngomong, saya cerita? Boleh nggak saya doakan ibu? Di sini bukan tempat anakmu udah bersama dengan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa dia melakukan itu? Karena dia tidak tahu tentang firman Allah. Nggak tahu saya sudah berapa lama nih saya nggak kesana, masih nggak dia di sana. Tapi kalau saudara jumpai satu kubur yang rapi, itu kubur dia, kubur anak dia. Nah, saudara yang Tuhan berkati, hidup kita ini Tuhan punya, dan roh yang ada pada kita ini Tuhan punya. Baik percaya Tuhan atau gak percaya Tuhan, ketika sudah Tuhan panggil pulang, gak berkeliaran di dunia ini, enggak. Yang berkeliaran tadi kita baca adalah kuasa setan. Karena itu jangan beri kesempatan kepada iblis. Diberkati saudara pada hari ini yang dengar firman Tuhan. Mungkin ada, saya kasih waktu 5 menit saudara yang masih kurang jelas, ya, karena saya akan tutup pelajaran hari ini mengenai setan, mengenai arwah, ya, mengenai dunia orang mati, biar kita hidup damai di tengah-tengah dunia orang hidup. Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita, ya. Juga hari-hari, maksud hari-hari ini contoh. Saya kan juga keturunan Tionghoa gitu, ya. Itu orang-orang di lingkungan kami itu paling banyak kalau pindah itu nggak mau hari Selasa, ya. Katanya hari Selasa nggak baik. Bahkan kalau operasi kelahiran anak juga nggak mau hari Selasa. Hari Selasa nggak baik, begitu ya Bu Yuli. Nah, hari-hari jangan dijadikan berhala. Semua hari baik. Amin. Bilangan angka itu juga. Saudara boleh lihat di apartemen hotel yang besar. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 loncat, kalau nggak AB nomor 5. Iya kan? Misalnya kamar nomor 1 nih di Sakura, kamar nomor 2, kamar nomor 3, kamar nomor 3A atau 3B. Lanjut nomor 5. Betul apa enggak? Lihat begitu. Nah, kenapa? Diperkirakan nomor 4 ini sial. Saya suka gurau. Coba kamu hidup umur 1 hidup, umur 2 hidup, umur 3 hidup, berhenti dulu umur 4 tahun. Loncat, nanti hidup lagi umur 5 tahun. Atau 11, 12, atau 51, 52, 53, 54, stop. Tidak ada angka yang sial. Amin. Saya cuma khawatir waktu kalian melewati angka 4, dagangan kurang laku, wah ini angka sial ini. Nggak ada yang kayak gini. Lalu lebih dari itu saya pikir, kenapa angka 4 itu terlewatkan? Angka 4 itu nggak disukai. Angka 4 itu merupakan angka hantu. Karena orang Tionghoa bilang 4 itu apa? Se atau si. Sama, bahasa Mandarinnya se. Bahasa K-nya gitu, si. Konghunya apa itu ya? Itu Hokkien-nya. Si juga. Se. Nah, ini si ini artinya mati, ya kan? Angka mati. Maka gereja ini dulu kita beli itu nggak mahal harganya. Ini nomor 4 di gereja.
Karena kalau saya kasih alamat nomor 4 orang kaget, ih gerejanya nomor 4, emang kenapa? Saya tinggal di gereja nomor 4, nggak ada setan yang datang cari saya. Nah ini masalah angka. Tidak ada angka yang sial. Justru kalau kita perhatikan angka 4 ini angka yang dahsyat loh. Saya kasih contoh. Meja, kalau kakinya 3, meja itu nggak kuat. Taruh berat dia oleng roboh. Tapi kalau kakinya 4 kuat nggak? Kamu mau taruh beban sebesar apapun kuat. Jadi tidak ada angka yang membahayakan. Angka apa lagi? 13. Saya nggak tahu tuh dari mana munculnya angka 13. Nggak ada hotel nomor 13, nggak ada. Ada juga kamar 13 dari hotel. Itu ada penjaganya. Nah, satu kali saya lewat, saya lihat memang ada nomor 13 tapi beda banget. Saya nanya dengan pegawai hotelnya, itu siapa yang tinggal di dalamnya? Ada Bu. Ada. Karyawan, pegawai? Enggak Bu. Pegawai ini nggak mau cerita. Sampai bawah saya masih kejar lagi. Saya pakai nomor kamar 13 aja deh. Jangan Bu. Kenapa? Itu nggak boleh. Loh, kenapa saya tanya begitu? Itu di dalamnya ada Mbak Putri. Saya pikir Mbak Putri itu kan nenek ya. Saya pikir nenek yang punya hotel. Bukan Bu, itu Mbak Putri penjaga jagat alam ini. Waduh. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita ini paling enak. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa, maka jadilah hamba kebenaran. Amin. Kita ini luar biasa. Dijaga oleh Tuhan, gak usah perlu pikir-pikir yang kayak gitu. Ya, jadi tetap jangan beri hatimu kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Selesai, Tuhan memberkati. Tapi kalau mau tanya, saya kasih waktu 5 menit, masih bisa kok. Bisa. Nih yang punya bayi, tapi Ibu Yuli ini enggak, saya lihat karena dia tuh kenal Tuhan dari sejak kecil sampai anak-anaknya pun enggak ada yang modelnya yang nanti saya akan ngomongin bayi, anak kecil kayak cucu saya. Ada namanya apa? Setelah 7 bulan itu turun tanah ya. Bayi diturunkan di tanah. Ya Dewi begitu ya Dewi. Pokoknya ada bayi turun tanah lah. Tak usia berapa saya nggak begitu hafal. 7 bulan ya. Nah, jadi bayi itu dilepasin di tanah itu pakai acara. Kalau Jawa, ada Jawa itu pakai telur. Jadi bayi itu telurnya diinjek sama bayi itu kita yang pegang. Itu acara turun tanah. Orang Kristen harus kayak gitu, nggak ada yang kayak gitu. Nggak usah turun tanah, udah bayi lahir serahkan ke Tuhan, amin. Itulah namanya penyerahan. Jadi nggak usah pakai turun tanah. Nah kalau ada anak yang ulang tahun, misalnya contoh 5 tahun, boleh nggak? Boleh aja memang dia ulang tahun 5 tahun. Lepas balita, iya nggak apa-apa. Berarti kan masa balitanya selesai, kita berdoa buat dia untuk masuk di masa kanak-kanak ya kan? Nah itu boleh. Berarti dia bertambah besar. Tapi jangan pakai acara yang aneh-aneh. Tuhan penjaga kita. Masih ada yang mau tanya? Silakan. Habis, kita doa kalau habis. Sudah cukup? Ada? Kalau ada nggak apa-apa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ibu Cindy berdoa. Hari ini kami datang ke hadapan-Mu Bapa, bersyukur untuk kasih setiamu dan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat beribadah, memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami semua untuk tetap berpegang teguh akan Engkau ya Tuhan. Engkau
Engkau sumber segalanya dalam setiap kehidupan kami. Dan kami sungguh-sungguh mempercayai Engkau, karena Engkau Alfa dan Omega. Dari setiap langkah hidup kami tahu rencangan-Mu jauh lebih indah dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, biar kami tetap percaya kepada Engkau satu-satunya sumber prioritas dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Ibu Maria Tuhan, biar Tuhan pelihara setiap kehidupannya, pelayanannya, dalam rumah tangganya dan keluarganya. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, mana musik semua singer itu di sini? Kita akan teruskan ibadah kita dengan berita mimbar dulu sementara mereka datang ke depan. Minggu depan ibadah tetap jam 8 plus sekolah minggu ya. Berarti belum ada ibadah tambahan. Seperti biasa dengan para petugas tolong dibagikan jauh-jauh hari ya. Sekarang kita akan melanjutkan untuk menjalankan persembahan. Silakan angkat pujian, persembahan akan dijalankan. Kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala. Ibu Yuli berdoa buat persembahan, kemudian saya akan berdoa buat seluruh jemaat, dan saya akan doa berkat buat saudara. Haleluya. Bapak di surga, Tuhan terima kasih ya Bapak. Terima kasih juga anugerah Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk atas segala berkat yang Engkau curahkan bagi kami ya Tuhan. Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami bagi memberikan terima kami terima dari Tuhan ya Bapak. Oh Tuhan Kau berkati Tuhan persembahan kami ya Bapak. Supaya persembahan itu dapat berguna ya Bapak untuk memperluas kerajaan Kau ya Bapak. Bapak di surga kami juga berdoa ya Bapak buat tangan-tangan yang mengelola ya Bapak. Supaya mereka boleh Tuhan mengelola ini dengan baik ya Bapak. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur ya Bapak. Haleluya Yesus. Segala puji hormat kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang kami kasihi.
Tuhanlah penjaga jiwa kami. Amin. Jagalah jiwa seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, Amin. agar roh mereka tetap kuat dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka boleh bekerja dengan tenang, mereka boleh hidup dengan damai, mereka boleh mendapatkan kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan. Bahkan berkat Allah akan menyertai perjalanan hidup pekerjaan mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sakit, sembuhkanlah dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang mempunyai persoalan Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap percaya bahwa kami mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang menyertai kami sampai kesudahan alam ini. Terima kasih Tuhan, sebentar jemaat-Mu akan pulang, baik ibadah online ataupun ibadah dalam rumah ibadah ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Karena itu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Angkatlah kedua belah tangan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengarahkan wajah kepadamu, memberkati jiwamu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati keluar masuk. Dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.